Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita berjumpa kembali di dalam Renungan Sapaan Iman Gereja Kristen Jawa Margoyudan. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk berdoa. Kita mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur dan terima kasih atas pimpinan dan penyertaan Bapa. Saat ini ya Bapa, kami menyambut firman-Mu, di mana kami akan membaca serta merenungkannya. Kami mohon buka hati dan pikiran kami agar kami mengerti maksud firman Tuhan dan kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan pagi ini saya ambil di dalam Mazmur 104 ayat yang ke-33. Kitab Mazmur 104 ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Renungan Sapaan Iman pagi ini saya ambil judul Puji-pujian untuk Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, memuji-muji Tuhan bukanlah dikhususkan bagi orang-orang Kristen yang bersuara bagus. Mungkin sudah pernah rekaman atau memiliki album, atau yang sudah terlibat dalam pelayanan sebagai pemimpin ibadah atau penyanyi. Menyanyi, menaikkan pujian bagi Tuhan dan membesarkan namanya adalah bagian dari ibadah orang percaya tanpa terkecuali, baik itu anak-anak, pemuda, atau juga orang dewasa. Oleh karena itu, semua orang yang percaya harus memuji-muji Tuhan dengan segenap hati. Pemazmur berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Mazmur 150 ayat yang 6. Saya ulangi. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Tuhan tidak menilai seberapa bagus suara kita, tetapi Dia nilai adalah kesungguhan hati kita di dalam memuji Tuhan. Pujian yang keluar dari hati, sekalipun suaranya kurang bagus, tidak menjadi masalah bagi Tuhan. Di Perjanjian Lama pun umat Tuhan selalu bermazmur bagi Dia dalam puji-pujian. Dan kitab Mazmur inilah buku pujian bagi bangsa Israel. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika bangsa Israel berperang melawan musuh, mereka menyanyi bagi Tuhan dan tampil sebagai pemenang. Perhatikan, setelah bangsa Israel terlepas dari tangan pasukan Fir'aun dan mengalami mujizat yang luar biasa, di mana Tuhan menuntun mereka menyeberangi Laut Teberau dengan caranya yang ajaib. Mereka bersorak-sorai dan memuji-muji Tuhan. Keluaran 15 ayat 1-4 dikatakan, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kereta Fir'aun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut.
para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Tuhan menghendaki kita agar senantiasa memuji-muji Tuhan. Daud adalah orang yang mengerti benar betapa pentingnya pujian bagi Tuhan, di mana dalam pujian ada kuasa. Itulah sebabnya Daud dengan yakin berkata bahwa di sepanjang umur hidupnya ia akan terus memuji nama Tuhan. Kita baca juga di Mazmur 104 ayat yang ke-33 tadi. Masih banyak orang Kristen yang ogah-ogahan memuji Tuhan. Di gereja pun mereka memuji Tuhan dengan setengah hati. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus pasti tiada henti memuji dan meninggikan nama Tuhan dengan nyanyian rohani setiap waktu. Karena mereka tahu bahwa itu adalah bagian dari ibadah kepada Tuhan. Amin.